Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Diana Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E2019-2080. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Nikmatul Masruroh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan teori dan analisis produksi. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Mengenai bab ini, sebagaimana keputusan produsen dalam menggunakan sumber daya dan menginternalisasi berkah dalam keputusan produksi, yaitu yang pertama, atribut fisik dan nilai dalam produk, yaitu sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dan produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai atau value yang dipandang berharga oleh konsumen. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Sebuah mobil misalnya tidak bisa dibuat hanya dengan tersedianya besi atau karet saja, atau ada tenaga kerja saja, atau ada pengusaha mobil saja, tetapi merupakan hasil kombinasi antara sebagai faktor produksi sebagai input produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia atau human input dan input non manusia atau non-human input. Yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input non manusia adalah sumber daya alam atau natural resources, kapital atau financial capital, mesin, alat-alat, gedung, dan input fisik lainnya. Input manusia dan non-manusia ini setidaknya dilandasi oleh dua alasan, yaitu manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Selanjutnya, kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi, sekaligus tujuan hidup manusia.
Sebagaimana telah dijelaskan detail pada bab falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Selanjutnya, substitusi antara manusia tenaga kerja dengan kapital pada dasarnya dapat bagi menjadi dua jenis, yaitu substitusi yang bersifat alamiah dan yang kedua substitusi yang dipaksakan. Selanjutnya, eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Dengan mencermati penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka perlu dicari konsep yang sama sekali lain dari apa yang selama ini sudah ada. Konsep ini dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang kemudian dirumuskan menjadi satu konsep produksi. Yang pertama, eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja, dan profesional. Yang pertama, amanah untuk mewujudkan maslahah maksimum. Dan yang kedua, profesional. Dan yang terakhir, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Selanjutnya, ada beberapa pilihan produk yang bisa dihasilkan oleh faktor produksi tersebut, mulai produk-produk berteknologi rendah sampai dengan produk berteknologi tinggi. A. Kurva ISO input. Dengan mendasarkan pada konsep seperti ini, maka kita dapat mendeskripsikan konsep tersebut menjadi suatu gambaran yang lebih konkret, misalnya dalam bentuk grafis, sebagaimana gambar di bawah kita asumsikan produsen memiliki dua alternatif barang yang bisa dihasilkan dengan menggunakan input tertentu. Selanjutnya, input yang sama. Sesuai dengan namanya, ISO berarti sama, maka semua titik di sepanjang kurva ISO input menunjukkan jumlah input yang digunakan untuk produksi adalah sama. Dengan jumlah input yang sama ini, produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut. Selanjutnya, output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Secara intuisi dikatakan bahwa jumlah input yang lebih banyak yang dimasukkan ke dalam produksi akan menghasilkan jumlah output yang lebih banyak. Sebaliknya juga bisa dikatakan dengan sama benarnya, jika dikehendaki jumlah output yang lebih besar, maka pasti memerlukan jumlah input yang lebih besar pula. Selanjutnya, kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Berdasar pada sifat kedua di atas, bisa disimpulkan bahwa kombinasi A mempunyai kandungan output yang telah besar dari kombinasi A. Selanjutnya, transformasi input. Pada gambar-gambar kurva ISO input tersebut di atas, terlihat bahwa kurva ISO input ini mempunyai slope yang negatif. Slope negatif ini memberikan makna adanya substitusi antara barang X dan barang Y. Yang kelima, tingkat marginal transformasi input. Kurva ISO input pada dua gambar di atas berlereng negatif yang menunjukkan adanya substitusi antara kedua barang X dan Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Yang pertama ada penurunan input marginal, dan yang kedua efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Penurunan input marginal. Sebagaimana disebut di depan, ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Selanjutnya, efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Penggunaan marginal input juga
mengimplikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan input, sebab dengan output yang sama jumlah input yang dibutuhkan semakin sedikit. Selanjutnya, kombinasi output maksimum. Setelah mendiskusikan semua hal yang perlu, maka sampailah kita saat ini pada masalah utama, yaitu menggambarkan bagaimana proses produsen musim dalam mencapai maslahah yang maksimum melalui kegiatan produksi yang mereka lakukan. Tujuan dari produsen yang ingin memaksimumkan maslahah bisa didepresikan menjadi dalam fungsi di atas. Dianjurkan bahwa maslahah yang diperoleh oleh produsen bersumber dari produksi barang X dan Y yang dihasilkannya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun tentang produksi dan manusia. Ibnu Khaldun barangkali merupakan ekonomi muslim yang terbesar karena sedemikian cemerlang dan luas bahasanya tentang ekonomi. Dialah satu-satunya ekonomi muslim yang secara jujur diakui integritas dan kualitas karyanya oleh ekonomi. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Selanjutnya, produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Selanjutnya, marginal physical product of input dalam Islam. Marginal physical product adalah kenaikan jumlah output fisik sebagai akibat dari adanya kenaikan salah satu input fisik, sementara jumlah input fisik lainnya adalah konstan. Penyebab berubahnya marginal physical product of input. Selanjutnya, penurunan marginal physical product. Nilai produk marginal fisik dari suatu input akan mengalami penurunan sebagai akibat dari penambahan jumlah input tersebut ke dalam produksi. Sebagai ilustrasi, marilah kita lihat kembali ilustrasi di atas. Selanjutnya, hubungan antara produktivitas rata-rata dan produktivitas marginal. Sekarang, marilah kita melakukan analisis mengenai tambahan tenaga kerja, sebagaimana ilustrasi yang disampaikan di depan. Jika dalam kasus tersebut kita hadapkan kepentingan tenaga kerja di satu sisi dengan kepentingan pemilik modal di sisi lain, akan terlihat bahwasanya marginal produk fisik dari tenaga kerja mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dalam proses produksi. Mungkin sampai di sini saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.